kita bertiga, tapi berhubung Arifin nggak bisa ikut, jadi nggak apa-apa kita berdua aja. Kita akan menyelesaikan tugas dari Pak Gus mewawancarai perilaku konsumen. Pertanyaan pertama, kira-kira apa sih alasan kakak datang ke tempat ini hari ini? Yang pertama alasannya pasti karena mau sarapan ya. Dan juga karena rasanya enak di sini. Kira-kira apa sih yang jadi pertimbangan kakak untuk memutuskan mau makan di sini nih, entah itu kayak rekomendasi, harga atau rasanya yang enak? Ya awalnya itu rekomendasi dari ya orang sekitar kan ya. Terus pas aku cobain juga rasanya ternyata enak, harganya juga oke, porsinya juga lumayan banyak. Menurut kakak nih, seberapa penting sih review dari konsumen-konsumen yang ada di sosial media atau dari review orang-orang gitu kak? Wah kalau review itu penting banget ya, apalagi zaman sekarang kan sosial media tuh tersorot banget, orang mau nyari makan apa aja lihatnya dari sosial media dulu. Makanya review dari sosial media itu benar-benar penting, harus ngasih rating yang baik biar orang-orang mau datang. Kalau sekali aja dapat rating jelek pasti kan susah ya orang datang lagi. Setelah kakak puas dengan apa yang tersedia di warung ini, apakah kakak akan merekomendasikan tempat makan ini kepada orang-orang lain, kak? Pastinya kalau kita nemu tempat makan yang enak pasti kita mau rekomendasi ke orang-orang lain juga kan, tentu. Iya pasti. Pertanyaan terakhir, apa sih yang membuat kakak akhirnya memutuskan harus tempat ini nih dibandingkan tempat-tempat lain? Kalau kenapa harus tempat ini, karena pertama dari segi rasa ya, dari segi rasa dia rasanya juga oke, enak. Yang kedua porsi, yang ketiga harga. Itu. Terima kasih banyak ya kak ya, maaf banget udah ganggu waktunya. Sekali lagi makasih banyak. Iya, sama. Mas, makasih mas. Contoh dalam video ini adalah mencari tempat makan. Kamu ingin mencari tempat makan dan mempertimbangkan beberapa restoran. Problem recognition atau yang disebut dalam bahasa Indonesia pengenalan masalah adalah tahap awal dalam pemecahan masalah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kamu merasa lapar dan haus. Maka kamu mengenali bahwa tubuh kamu membutuhkan makanan dan minuman. Information search atau dalam bahasa Indonesianya pencarian masalah adalah tahap di mana seseorang menyadari bahwa ada masalah. Nah, pada tahap ini, individu mulai mencari pengetahuan atau informasi untuk membantu menyelesaikan masalah atau membuat keputusan yang lebih baik. Contohnya adalah memilih restoran. Setelah membandingkan beberapa pilihan, kamu akhirnya memilih makan di restoran X karena dekat, murah, dan tidak terlalu ramai. Selanjutnya, product choice atau pemilihan produk adalah tahap seseorang mengevaluasi berbagai alternatif dan akhirnya membuat keputusan untuk membeli produk ataupun layanan yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan. Post purchase evaluation atau dalam bahasa Indonesia disebut evaluasi pasca pembelian adalah tahap setelah konsumen membeli dan menggunakan produk ataupun layanan di mana mereka menilai apakah keputusan pembelian tersebut memuaskan atau tidak. Tujuan tahap ini untuk menilai apakah produk sesuai dengan harapan dan kebutuhan, dan hasil dari evaluasi ini bisa mempengaruhi beberapa hal. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Yang kedua, loyalitas terhadap merek. Yang ketiga, keputusan untuk membeli kembali. Yang keempat, rekomendasi kepada orang lain atau sebaliknya. Oke, segitu aja dari kita. Terima kasih. Bye-bye.